Oke, hello again. Kalau kamu laki-laki, mungkin kamu boleh denger ini. Wanita tuh gak akan pernah puas hanya dengan cinta kamu, sampai kamu hidup dalam misi tertinggi kamu. Dan kalau kamu perempuan, kamu juga wajib tahu kenapa pria sangat mencintaimu, tapi tetap merasa hampa. Oke, ini buku yang bukan untuk semua orang. Gak semua orang bisa menerima ini dengan lapang dada. Tapi kita akan bahas buku ini. Jadi judulnya The Way of the Superior Man. Bukan cuma tentang jadi laki-laki baik atau jadi laki-laki kuat, tapi tentang jadi pria yang sadar, hadir, dan tak tergoyahkan oleh drama dunia. David Deida menjelaskan bahwa laki-laki sejati bukan yang sempurna, tapi yang menjalani hidup dari pusat jiwanya. Seorang pria akan selalu merasa kosong jika ia belum menjalani life's deepest purpose. Dan cinta sejati nggak akan bisa bertumbuh kalau pria takut menghadapi energi feminin yang liar, berubah, dan menguji. Buku ini jujur, brutal, dan spiritual. Bukan untuk pria pengecut tentunya, tapi untuk mereka yang ingin mencintai sepenuhnya, hidup seutuhnya, dan mati tanpa penyesalan. Kita bakal bahas beberapa poin penting dari buku The Way of the Superior Man ini. Tentang misi dan tujuan pria sejati hidup dari purpose terdalamnya, bukan dari tuntutan dunia. Kemudian, misi utama seorang pria lebih penting daripada pasangannya, karena itu sumber jiwanya. Jika kamu menunda misi karena takut kehilangan cinta, kamu akan kehilangan keduanya. Kemudian, membahas dinamika energi maskulin dan feminin. Jadi, energi maskulin itu diam, teguh, dan terarah. Energi feminin itu lebih mengalir, emosional, penuh cinta, dan ketidakpastian. Wanita menguji pria bukan karena benci, tapi karena ingin tahu apakah dia stabil atau enggak. Pria harus belajar menerima badai perempuan tanpa goyah, bukan lari atau justru menyerang. Terkait tentang seksualitas dan kejujuran, jadi keinginan seksual terhadap wanita lain adalah normal, absolutely normal. Tapi pria sejati adalah yang tak dikendalikan oleh nafsu, melainkan menggunakannya untuk menumbuhkan kehadiran spiritualnya. Kejujuran brutal adalah cinta. Menyembunyikan diri justru membunuh hubungan secara perlahan. Dan perempuan itu sebetulnya ingin dilihat, bukan dibenarkan. Jadi saat pasangan kamu marah atau menangis, ya jangan buru-buru perbaiki logikanya. Hadir, ya mungkin bisa tatap matanya dan biarkan dia tahu kamu melihat jiwanya. Kemudian pria harus belajar mati. Setiap keputusan besar harus dibuat seolah-olah kamu akan mati besok. Rasa takut, malu, dan keraguan harus dilalui seperti kematian kecil demi kelahiran baru. Kehadiran lebih penting daripada kata-kata. Jadi wanita tidak jatuh cinta pada logika kamu, tapi pada kedalaman kehadiran kamu. Seks yang paling menyembuhkan adalah ketika pria menembus bukan hanya tubuh wanita, tapi juga hatinya. Terkait keutuhan diri atau kualitas cinta ya, jika kamu belum damai dalam kesendirian, cinta kamu akan menjadi beban. Superior man bukan pria sempurna, tapi pria yang terus hadir walau ketakutan datang. Kemudian spiritualitas dan cinta tanpa drama. Cinta itu bukan drama, bukan kode-kodean, tapi keberanian untuk melihat dan ditelanjangi. Laki-laki sejati adalah yang tahu kapan harus diam dan kapan harus meledakkan dunia demi kebenaran. Terkait cinta atau membahas tadi pria yang belum bebas atau belum berdamai dengan kesendirian, dia akan menjadikan cinta itu sebagai sebuah beban, itu gue cukup setuju. So, jangan kejar perempuan, kejar tujuan tertinggi kamu. Dan perempuan yang bisa melihat jiwamu pasti akan tetap tinggal. Karena, udahlah, takut. Ya, itu buku ya, tapi aku sih overall setuju sama bukunya.